3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ketua kelasnya siapa? Ada? Lutfi. Oh boleh, ya. Ya di ketua kelas, ya. Mari kita berdoa sebelum memulai kajian menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, jadi perkenalkan Bapak itu guru magang di sini. Ngegantiin guru sebelumnya. Bukan ngegantiin, maaf, nge-backup guru sebelumnya. Karena guru sebelumnya mungkin sibuk atau gimana ya, jadi dia butuh backupan. Makanya dipanggil Bapak sebagai guru magang. Kenalin nama Bapak Ihsan Fadilah, biasa dipanggil, boleh dipanggil sebagai Pak Ihsan atau Pak Fadil, boleh? Nama Pak Ihsan. Oke, terus kelas Bapak ini santai aja, nggak usah tegang, nggak usah kaku-kaku banget, santai. Kalian boleh selayaknya teman, tapi nggak boleh ngerokok dong. Masa di kelas ngerokok? Iya, kamu kan apa? Boleh, rokok kan nggak sehat. Jadi kita selayaknya teman, kita sharing-sharing di kelas saya. Tapi tetap jaga etika, karena saya dulu gurunya. Oke? Terus nanti apapun yang saya tanyakan di dalam kelas saya, tolong dijawab apapun jawabannya. Karena di dalam sosiologi ini kan mata pelajaran sosiologi. Di dalam sosiologi itu nggak ada jawaban yang salah. Semua benar asal punya dasarnya. Tapi nggak semua benar juga. Kalau dasarnya nggak beres, salah. Contoh, saya kasih contoh. Misalkan perang Sampit itu perang yang terjadi antara suku apa dan suku apa? Harusnya suku Dayak dan Madura, tapi dijawab suku nasi goreng gitu. Kan logis. Jadi semuanya harus ada dasarnya gitu. Oke, terus sebelumnya sama guru yang asli itu kalian belajar apa? Sosiologi. Eksisten kearifan lokal. Tambah satu rules di pelajaran saya. Kalau misalkan ada yang mau ngomong, ada yang mau jawab apapun itu, angkat tangan dulu. Boleh? Kearifan lokal, Pak. Kearifan lokal. Iya. Kearifan lokalnya membahas soal Eksistensinya, Pak. eksistensi kearifan lokalnya. Iya. Oke. Di tengah arus globalisasi. Oke. Jadi saya akan membahas tentang, sekarang kita masuk ke mata pelajarannya, membahas tentang pemberdayaan kearifan lokal. Oke, pertama, apa yang kalian ketahui, apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata pemberdayaan kearifan lokal? Ada yang mau? Boleh? Siapa namanya? Sorry? Adil. Oke. Melestarikan budaya. Pemberdayaan kearifan lokal apa? Melestarikan budaya. Melestarikan budaya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ayo aktif dong. Kevin katanya mau jawab, Pak. Pemberdayaan kearifan lokal. Pemberdayaan kearifan lokal. Apa? Pengembangan budaya. Pengembangan budaya, boleh. Pemanfaatan nilai-nilai pengetahuan, Pak. Boleh. Bisa. Ada lagi? Oke, udah 3, udah banyak. Kita lanjut. Jadi yang kalian jawab itu benar semua, nggak ada yang salah karena jawabannya logis semua. Jadi lebih tepatnya, tapi pemberdayaan kearifan lokal itu adalah pemberdayaan itu kan peningkatan, bisa dibilang peningkatan kemampuan. Kearifan lokalnya itu peningkatan kemampuannya itu terhadap pandangan hidup, pengetahuan dan praktik-praktik yang berkembang dalam suatu masyarakat lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Ini mencakup nilai-nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, dan hukum adat. Coba kita bahas satu-satu. Nilai-nilai itu contohnya kayak misalkan nilai yang ada di Jakarta sama nilai yang ada di Aceh, misal. Itu beda kan pasti. Maksudnya nilai-nilai.
Terus norma itu norma dan ini kan ada norma dan etika. Norma dan etika itu bisa dijadiin satu paket. Norma kayak misalkan ada norma kesusilaan, keasusilaan, maaf kebelibet. Terus norma kesopanan gitu-gitu kan. Jadi setiap daerah, setiap tempat di mana kita berada di tempat yang kita datangi itu pasti ada norma dan ada etikanya yang diwariskan secara turun-temurun dan pasti setiap tempatnya itu berbeda-beda. Terus kepercayaan ini bisa soal agama, tapi kepercayaan itu nggak selalu soal agama. Contoh, kepercayaan yang ada di Indonesia tapi dia bukan masuk ke dalam kategori agama. Ada yang tahu nggak? Sunda Wiwitan. Itu dia, benar. Nama kamu siapa? Adik kedua kelasnya, saya lupa. Maaf. Benar, Sunda Wiwitan. Jadi Sunda Wiwitan itu sebuah kepercayaan yang ada dari turun temurun yang dilestarikan sama masyarakat sekitarnya itu. Kejawen, Pak. Kenapa? Kejawen. Kejawen bisa, ya itu juga. Kejawen, Pak. Kejawen sama kayak Sunda Wiwitan gitu. Terus adat istiadat. Jadi adat istiadat itu ya kita tahu semua lah ya, kayak adat istiadat Sunda, adat istiadat Jawa, adat istiadat Padang, semuanya beda-beda kan. Adat istiadat Batak beda-beda. Terus hukum adat. Hukum adat contohnya saya ambil contoh di Aceh. Hukum adatnya itu beda sama hukum adat yang ada, hukum-hukum yang ada di Indonesia. Karena di Aceh itu masih ada hukum cambuk, kalau kalian tahu kan. Kalau ada yang orang Aceh di sini? Ada, Pak. Lucian, Pak. Enggak. Lucian Maluku. Maluku, benar. Lucian. Oh benar, oke. Oh, beneran. Itu dia, itu sebuah keunikan yang ada, hukum adat yang ada di Indonesia. Terus lanjut, ini tadi nilai kearifan lokal kan udah dibahas. Yang pertama itu ada kelestarian lingkungan. Jadi salah satu nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia itu adalah kelestarian lingkungan. Itu maksudnya gimana kita menjaga kelestarian lingkungan yang ada pada saat ini. Kayak contoh, kemarin ada kasus yang viral tentang lingkungan apa? Ada yang tahu? Raja Yang Ampat. Raja Ampat, ya benar. Kita kan maksudnya dengan kasus itu, adanya kasus itu kita punya kesadaran diri buat kayaknya ini nggak beres deh. Jadi kita semuanya gerak mulai dari sosmed, mungkin ada yang turun langsung di lapangannya buat nolak soal kasus yang tambang yang ada di Raja Ampat itu. Terus nilai kearifan lokal lagi ada kesenian tradisional. Balik lagi yang tadi saya bilang, setiap daerah pasti secara turun-temurun diwariskan kesenian tradisionalnya masing-masing. Kayak contoh, tari piring dari mana? Ada. Sumatera Barat. Terus ada jaipong tadi juga. Jaipong ada dari mana? Betawi, Jawa Barat. Saya Betawi, gitu. Jadi terus yang ketiga ada hukum adat. Hukum adat tadi udah saya jelasin. Terus ada agama. Agama di Indonesia ada berapa? Apa aja? Islam. Islam, Boleh, Firman. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke, malahan. Terus ada juga nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia itu adalah gotong royong. Gotong royong itu jadi kayak misalkan kita bahu membahu sesama masyarakat lingkungan di tempat tinggal kita, di lingkungan kita, entah itu di sekolah, di sama teman-teman kalian. Piket itu termasuk gotong royong, Pak? Iya. Ya. bisa Pak, bisa. Tiap hari di sini ada piket kan ya? Ada. Ada yang sering nggak masuk Jack piket. Jack kabur mulu Pak kalau Tolong diperbaiki ya Jack sifatnya. Siapa? Oke. Terus yang kelima itu ada musyawarah. Nah, ini salah satu nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas bangsa ini. Karena bangsa ini lahir karena musyawarah semuanya. Jalannya negara ini semuanya, ideologi bangsa ini semuanya dari musyawarah. Jadi kita sebagai
generasi muda kita harus melestarikan nilai-nilai musyawarah ini. Jangan sampai setiap misalkan kita ada masalah sesuatu diselesainya dengan cara berantem, itu nggak boleh banget tuh. Kita jadi selama bisa diselesaikan dengan musyawarah kepala dingin, harus diselesaikan dengan kepala dingin dulu. Karena saya pernah baca buku, ada kalimat yang nulis kayak gini, tolong diingat baik-baik ini, karena ini salah satu kalimat yang merubah hidup saya. Titik terbodoh manusia adalah ketika dia menyelesaikan masalahnya lebih memakai ototnya daripada otaknya. Karena dia udah nggak bisa lagi pakai otaknya buat nyelesain masalah dia, makanya dia keluarin otaknya. Gitu. Boleh. Keren Pak, motivasinya Pak, keren Pak. Nah, nilai kearifan lokal itu punya dampak positifnya. Pertama, memperkuat identitas budaya. Maksudnya ini jadi kita punya jati diri, dikenal sama bangsa lain, sama negara lain. Kita punya identitas dari bangsa ini yang kayak banyak keragamannya, sampai ada slogan bukan slogan apa? Bhinneka Tunggal Ika itu apa, Bapak? Oh iya. Semua yang bangsa ini kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tapi tetap satu Dua. Ya. Terus yang kedua itu ada melestarikan lingkungan. Jadi dampak positifnya kayak yang tadi Bapak bilang, kayak misalkan kalau ada kasus kayak tambang di Raja Ampat contohnya, terus ada kasus perusakan lingkungan, jadi kita jadi bisa satu bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah itu, untuk mencegah masalah yang terjadi kayak misalkan contoh di Raja Ampat itu. Terus ketiga, meningkatkan solidaritas sosial. Itu maksudnya jadi kita walaupun berbeda-beda gitu, banyak suku, banyak budaya, kita punya jadi kita bisa ngertiin satu sama lain. Oh, misalkan orang Batak ciri khasnya ini nih, keras-keras, tapi dia bukan marah-marah sebenarnya, emang logatnya aja keras gitu. Kadang kan ada orang yang tersinggung nih ngomong, orang kok marah-marah, padahal orang Batak emang gak lagi marah-marah, itu dia emang ngomong biasa. Terus mendorong pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi kalau misalkan udah semuanya ada chemistry, jadi kita dengan keragaman yang kita punya, jadi lebih mudah untuk membangun bangsa ini agar kedepannya lebih baik, karena banyak kepala, banyak kebiasaan yang berbeda-beda, jadi kita bisa banyak ambil hal positifnya tuh. Terus selain dampak positif, kita punya kekurangan juga pastinya. Gak ada dampak positif yang tanpa dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu atau kekurangannya itu mudah punah jika tidak dilestarikan. Menjaga budaya dan agama, entah itu agama, entah itu budaya atau apapun itu yang ada di Indonesia yang beragam ini, itu tentunya nggak gampang, akan gampang banget buat hancur kalau misalkan kita nggak ada kesadaran diri untuk saling mengerti satu sama lain. Jadi kita sebagai generasi muda, karena Bapak juga muda ya, belum baru di sini, kita sama-sama menjaga sama-sama punya nilai, harus membangun nilai saling menghargai antar satu sama lain agar nantinya budaya yang ada di bangsa ini yang beragam ini tidak punah. Tuh. Terus mudah tergantikan oleh budaya baru. Jadi kekurangannya karena kita beragam, mungkin karena beragam, terus masuknya globalisasi yang semakin besar ini, kayak masuknya K-pop, entah apa itu, jadi kan kita mudah terbawa itu kan. Di sini ada fans K-popers. Iya. K-popers itu ada apa aja sih? EXO. Wali itu Seventeen bukannya kena tsunami itu? Bukan. Emang kaget? Minggu, Pak. Oke, itu dia.
Terus yang ketiga yang terakhir, tidak semua kearifan lokal cocok untuk diterapkan di semua wilayah. Jadi kayak misalkan kayak yang tadi contoh misalkan suku Batak dengan suku Jawa. Kayak suku Jawa karena halus-halus mungkin ya suku Sunda atau apa gitu, ngelihat yang keras kayak gitu, jadi kayak dia lagi marah kah sama saya gitu, jadi kayak ngerasa overthinking, jadinya nanti bisa bikin overthinking gitu. Jadi tugas kita harus saling mengerti satu sama lain gitu. Lanjut. Nah, saya mau nanya, apa saja masalah sosial budaya yang ada di Indonesia, yang pernah terjadi di Indonesia? Itu Pak, Perang Ambon. Perang Ambon, terus ada lagi? Rasisme, Pak. Rasisme, boleh. Rasisme banyak, tapi peristiwanya di mana? Yang apa? Mei 98, Pak. Mei 98, bisa. Kalau 212 masuk nggak Pak? Bisa, itu karena masalah agama perbedaan. Bisa, masuk. Pintar. Ada lagi? Yang ini yang tadi kita Sampai Pak, bahas. sampai. Sampit, itu benar. Terus ada lagi yang di Aceh. Aceh Merdeka. Itu dia. Terus ada lagi yang beneran merdeka. Papua. Yang beneran merdeka. Timor, betul. Tapi di Makassar itu bukan merdeka, mereka emang Apa itu? dari awal tuh emang mereka aslinya tuh nggak kesatuan nih, nggak ikut satu Indonesia. Oke, kita bahas nanti. Ada pembahasannya di sini. Pertama itu ada konflik Ambon. Nah, tahu konflik Ambon itu terjadi karena apa? Perbedaan apa? Betul. Konflik Ambon ini terjadi karena perbedaan agama. Agama antara agama dan agama apa? Islam Indonesia. Betul. Ada yang dibakar Pak. Iya, benar. Ini dia tragedi Sampit. Serem banget, emang bener. Jadi saya mungkin sedikit cerita tentang tragedi Sampit ini. Tragedi Sampit ini terjadi karena bukan perbedaan, nggak saling menjaga etika satu sama lain. Kayak jadi ceritanya tuh setahu saya ya ini. Bisa kalian cek lagi nanti. Jadi tragedi Sampit itu jadi antara si Madura sama si Dayak. Jadi Madura yang datang ke Dayak untuk entah itu dia berdagang, ada kepentingan di Dayak itu, di tanah Dayak. Jadi orang Dayaknya nerima terus asalkan ngikutin etika yang ada di Dayak ini. Tapi seiring berjalannya waktu karena orang Maduranya ini semakin besar, mereka kayak semena-mena mungkin dilihat sama orang Dayaknya. Semena-mena sama orang Dayaknya, jadi mungkin orang Dayaknya enggak kurang seneng atau gimana karena udah sekali dua kali dibilangin, mereka jadi ngelakuin ini gambarnya sedikit serem biar kalian bisa ngebayangin betapa seremnya tragedi ini. Terus yang ketiga, tragedi Aceh. Itu gerakan Aceh Merdeka. Kalian udah tahu semua ya tragedi Aceh karena apa? Tragedi Aceh, tragedi Timur sama tragedi yang ada sekarang itu Papua Merdeka itu sama, semuanya pengen jadi negara kesatuan sendiri. Itu yang berhasil merdeka itu Timur. Ini nggak bisa dibilang ini berhasil keuntungan atau kerugian, semua ada perspektifnya masing-masing. Mungkin bagi Habibie itu sebuah keberhasilan karena itu dia memenuhkan hak asasi manusia sebagai orang Timur yang mau merdeka, yang mau membuat negara sendiri. Tapi bagi Soeharto mungkin itu sebuah ketidakbecusan atas negara ini karena tidak bisa mempertahankan Timur. Itu tergantung perspektif masing-masing. Terus bagaimana cara melakukan pemberdayaan pada kearifan lokal? Caranya itu dengan partisipasi dan pembimbingan. Sorry ini kembali harusnya pembimbingan dulu baru diajak partisipasi. Jadi kita harus ngebimbing masyarakat lokal yang ada di Indonesia ini, setiap daerahnya gimana caranya supaya bisa melakukan pemberdayaan pada kearifan lokal. Nah baru kalau misalkan udah tahu semua, udah paham semua caranya gimana, baru diajak ikut partisipasi.
Terus pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Mungkin ada yang bisa ngasih contohnya? Saya Pak. Boleh. Namanya siapa? Zakaria. Pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal itu contohnya seperti sistem pengairan sawah tradisional atau subak yang ada di Bali. Iya, lanjut. Sistem subak itu adalah sistem organisasi masyarakat petani pengairan sawah tradisional di Bali. Subak mengatur pembagian air secara adil, menjaga kelestarian sumber air, dan mencegah pemborosan. Sistem ini juga mencakup ritual keagamaan yang terkait dengan siklus pertanian yang turut menjaga keseimbangan ekosistem. Ya Pak. Oke, betul sekali. Terima kasih. Jaka atas jawabannya. Ya. Oke. Terus ada juga solusi dari ketimpangan kearifan lokal, kelestarian lingkungan, dan pembangunan. Itu solusinya. Terima kasih. Solusinya itu yang tadi kayak kita harus ngebimbing masyarakatnya dulu. Setiap kepala daerah yang ngebimbing masyarakatnya supaya dia paham gimana caranya dari caranya ngatasin masalah ketimpangan kearifan lokal, kelestarian lingkungan, dan pembangunan. Baru kita ngajak masyarakat kalau udah ngerti ikut partisipasi. Gitu. Paham ya? Pak. Oke, terima kasih. Kalian kan dari kemarin sama guru-guru kalian kan udah capek dikasih tugas ya kayaknya. Ya. Sama saya hari ini gak ada tugas. Yeay, makasih Pak. Nah, hiburan. Karena ini kan temanya kearifan lokal ya. Jadi kita banyak suku, banyak budaya. Jadi saya ingin membangkitkan rasa nasionalis kalian supaya kita bisa tetap ngejaga, tetap menghargai satu sama lain. Mungkin saya mau main gitar, mungkin ada teman-teman yang mau bantuin saya nyanyi karena suara saya tidak begitu bagus. Siapa bisa nyanyi? Iya bareng-bareng, tapi ada satu yang nemenin saya di sini. Ya, Lovina. Semangat Lovina, semangat. Nyanyi lagu Tanah Air. Ada tahu kan? Tahu. Kita cinta Indonesia. Ayo Lovina. Ayo Lovina. Ayo maju, maju. Lovina, Lovina, Lovina. Awas Pak, jatuh. Ini apa nih Pak? Tanah Air. Betul semuanya ya. Iya. Sabar. Satu, dua, tiga. Dari mana? Dari mana? Satu. Oh, dua, Mas. Tanah air. Sabar, saya belum buka chord, lupa. Buka chord. Saya belum Bapak ini buka mana? Saya udah menghayati nih Pak. Udah begitu. Udah, ayo. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan. Kau terpandang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Yeay. Oke, terima kasih Lovina. Kalau gitu sekian dari penjelasan saya tentang materi hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.